Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Takrol jilid 1 materi kemarin nih. Rukun-rukunnya kalam apa saja? Coba. Lafal, musyarat, kalimah dibagi ada berapa? Apa saja? Isim itu apa? Isim adalah kata benda. Tanda-tandanya isim apa aja? Di antara huruf jar apa saja? Min, ila, fi, an, ala. Oke. Huruf jar min jika bertemu dengan al maka menjadi apa bacanya? Minal. Jika an ketemu al maka menjadi anil. Ya. Itu materi kemarin ya. Terus lanjut materi fi'il. Nah. Yang penting isim itu adalah tandanya hanya 4. Ingat-ingat ya, bahwa isim itu tandanya hanya 4. Pertama adalah bertanwin, baik tanwin fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Hamdun, hamdan, hamdin misalnya. Itu disebut isim karena bertanwin. Kemudian beral. Kalau al berarti tempatnya di depan, bukan di belakang, di depan. Kemudian yang ketiga adalah diawali huruf jar. Setiap isim atau kalimah yang diawali dengan huruf jar dipastikan bahwa itu adalah kalimat isim. Kemudian bisa dijerkan, tanda jarnya diantaranya adalah kasroh. Sementara itu dulu. Nah, 4 yang harus dipahami kemarin supaya tidak lupa. Sekarang fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu atau sedang atau akan dikerjakan. Jadi kalimah fi'il atau fi'il itu adalah suatu kerjaan, kata kerja, baik akan dilakukan ataupun sedang dilakukan ataupun sudah berlalu. Nah, itu kata kerja. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga ada kata kerja. Di dalam bahasa Arab juga ada kata kerja yang disebut fi'il. Coba sekarang sebutkan kata kerja, coba. Memasak. Terus menyapu, mengaji, terus berjalan, tidur, apa? Medang. Apalagi? Ayo sebut satu-satu. Ayo Mbak, siji Mbak. Ayo apa? Makan. Ayo geser. Berlari. Tidak capek berlari. Terus geser. Berlari, berjalan. Terus menulis. Ayo Mbak, geser apa lagi? Mengaji. Ayo belakang. Banyak loh kata kerja. Ayo apa yuk? Membeli, ya. Terus menjahit. Belajar, ya. Terus melihat siapa? Ayo Mbak, menyapu. Ayo satu lagi. Melukis. Ya, ayo. Mengupload. Itu kata kerja apa mengupload? Itu mewakili dari apa yang Anda lakukan. Itu disebut kata kerja. Apapun yang bentuknya kata kerja itu disebut fi'il. Nah, adapun kata kerja itu ada tanda-tandanya. Dalam hal ini adalah tanda-tanda fi'il. Yang pertama itu adalah diawali dengan qad.
huruf qad. Kemudian yang kedua adalah sin. Sin ya, sin. Ya, biasa ini kayak gini, sin. Huruf sin. Setiap kalimat yang diawali dengan qad, kemudian diawali dengan sin, yang ketiga adalah diawali dengan saufa, yang keempat adalah diakhiri dengan tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Nah, gini, tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Ketika kalimat tersebut diawali maupun diakhiri dengan tak taknis, maka kalimat tersebut disebut kalimat fi'il atau kata kerja. Paham? Ora paham banget. Contoh dalam kalimat di bawah ada qad aflahal mu'minuna. Aflaha kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa disebut kalimat fi'il? Karena diawali oleh qad. Kemudian sayaqulus sufaha'u minan nasi. Yaqulu disebut kalimat apa? Kenapa kalimat fi'il? Karena diawali oleh sin. Jadi sin di sini adalah itu tambahan, bukan dari bawaan huruf bukan. Nanti misalnya ada bawaan huruf, misalnya apa? Safara. Ya, sing gampang bae, sing kepenak. Nah, setiap kalimat yang diawali oleh sin, maka kalimat ini disebut kalimat fi'il. Bukan terus sinnya di sini ada sin terus ini kalimat fi'il, tidak. Yang penting diawali sin itu disebut kalimat fi'il, atau diawali qad, atau diawali dengan saufa. Contoh bawah, saufa astaghfiru lakum rabbi. Astaghfiru disebut kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa? Karena diawali dengan saufa. Kemudian hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa? Diakhiri ta taknis, tak yang menunjukkan perempuan, ya bentuknya kayak gini. Nah, ini hanya di akhir, tidak di depan. Yang di depan itu hanya qad, sin, saufa. Nah, sebenarnya kalau tahu maknanya itu kata kerja, otomatis tidak perlu dengan tanda-tanda ini. Qad, sin, saufa. Misalkan safaro, pergi. Nafaro, pergi, sama. Itu kalau tahu maknanya berarti itu kalimat fi'il. Adapun tanda di sini adalah huruf-huruf yang pasti masuk di dalam kalimat fi'il, seperti qad, terus apa? Sin, saufa. Nah, huruf-huruf ini yang pasti selalu masuk di fi'il kayak gitu. Makanya itu menjadi tanda bahwa apabila ada kalimat fi'il di sini, apa namanya? Kok diawali dengan ini, maka pasti kalimat setelah tambahan ini disebut kalimat fi'il. Atau di akhirnya dengan huruf tak mati kayak gini, atau tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan, itu disebut kalimat fi'il. Oke, sepenting pahami dulu tanda-tandanya. Nanti materi selanjutnya akan kita pahami tentang fi'il yang lebih dalam, termasuk juga isim yang lebih detail lagi. Nah, terus terakhir dari pembagian kalimat kan ada isim, fi'il, huruf. Nah, sedangkan huruf adalah kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda.
Kata selain isim dan fi'il yang tidak mempunyai tanda itu disebut kalimah huruf. Kalau isim ada tandanya, fi'il ada tandanya. Kalau huruf tidak ada tandanya. Contoh, ya ini. Nah, ini namanya kalimah. Nah, ini kalimah huruf. Nah, kalimah huruf. Ini kalimah huruf. Bukan isim, bukan fi'il dan tidak mempunyai tanda, maka disebut kalimah huruf. Termasuk juga huruf jar, itu juga kalimah huruf. Nah, itu kalimah huruf kayak gitu toh. Contoh, di sini ada kam atainahum min ayatin. Min itu adalah kalimah huruf, bukan isim, bukan fi'il, karena juga tidak mempunyai tanda, maka disebut kalimah fi'il. Kalimah huruf. Min itu adalah huruf jar. Kemudian bawahnya watarokahum fi dzulumatin. Fi adalah kalimah huruf. Huruf apa? Huruf jar. Setiap yang disebut huruf pasti kalimah huruf, gitu aja. Penas. Kemudian laukana fihima. Lau juga kalimah huruf. Fihima, fi juga kalimah huruf, yaitu huruf jar. Kemudian ada illa, itu juga kalimah huruf. Kemudian ada lagi ila syayatinihim. Ila adalah kalimah huruf. Nah, itu contoh dari kalimah huruf. Sekarang pengembangan dari kalimah-kalimah yang termasuk kalimah huruf. Nah, halaman berikutnya 15. Yang pertama adalah ada. Itu juga huruf. Huruf apa? Huruf jar. Wa huwa ma'ada. Berarti ada itu adalah kalimah huruf, bukan isim, bukan fi'il. Kalau bukan keduanya berarti huruf. Kemudian rubba itu juga huruf jar. Kemudian ada amma, itu kalimah huruf, huruf syarat namanya. Amma dhabatud dhahabi fatahrumu mutlaqon. Maka amma disebut kalimah huruf. Huruf apa? Huruf syarat. Kemudian illa kalimah huruf, huruf istisna. Artinya itu pengecualian. Huruf tafsir. Kemudian ada ya, yaitu huruf nida. Huruf nida itu untuk panggilan, ya Rabbi, ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian lau juga huruf, disebut huruf syarat. Terus ada a, itu huruf istifham, fungsinya untuk bertanya. Hal juga huruf istifham, sama. Sedangkan bala juga huruf, yaitu huruf jawab. Kemudian yang terakhir adalah la, yaitu huruf nafi. Nafi itu artinya tidak, la, tidak, ora. Nah, itu contoh-contoh kalimah huruf. Saya ulangi lagi. Isim itu tandanya hanya 4. Pahami dulu, tandanya 4. Fi'il tandanya juga ada 4. Sedangkan huruf tidak mempunyai tanda, tidak seperti isim, tidak seperti fi'il, maka disebut kalimah huruf. Keterangan. Ayo delang didelang bukunya. Keterangan, semua tandanya kalimah fi'il, berarti ini qad, sin, sofa. Semua tandanya kalimah fi'il atau huruf ataf dan huruf ataf, kemudian huruf jar dan amil nasab, amil jazam 1, kemudian ada inna dan saudaranya, itu termasuk kalimah huruf. Dan nanti pemahamannya sambil jalan. Kemudian semua amil jazam 2 adalah kalimah isim kecuali in. Nah, yang penting kesimpulannya
huruf tidak memiliki tanda. Tutok. Bagaimana mengetahui bahwa ini huruf? Nanti kita sambil berjalan. Nanti saya doktrin. Ini kalimat huruf, ini fiil, ini isim, kayak gitu. Sudah rampung pembahasan tentang pembagian kalimat. Nah, sekarang praktek. Praktek menentukan dari kalimat isim, fiil, huruf. Praktek menentukan isim, fiil, huruf sekarang. Coba praktek yang pertama. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi. Wal kitabu kalimat apa? Isim. Apa tandanya isim? Diawali al. Kemudian lughatan kalimat apa? Isim. Apa tandanya isim? Masdarun kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Bimana ad-dhammi. Ad-dhammi kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Diawali al. Wal jam'i kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Wastilahan kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Kemudian ismun kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Li jinsin kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Diawali huruf jar. Apa huruf jarnya? Li. Maknanya apa li? Hah? Ya, kedua itu apa bahasa Indonesianya? Milik. Li jinsin. Kemudian selain huruf jar apa? Bisa dijarkan. Kemudian bertanwin. Minal ahkami. Min kalimat apa? Huruf apa? Huruf jar. Karena kita sudah mengenal huruf jar, maka itu min adalah kalimat huruf jar atau huruf jar. Al ahkami kalimat apa? Apa tandanya isim? Diawali diawali huruf jar dan bisa dijerkan. Di antara tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian amma kalimat apa? Huruf. Pasti amma adalah kalimat huruf. Kira-kira huruf apa? Huruf syarat. Kalau amma pasti gandengannya dengan fa. Ammal babu fa ismun. Adapun bab fa ismun linauin gitu. Al babu kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Al. Fa ismun kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Linauin kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Diawali huruf jar dan bisa dijarkan. Kemudian mimma itu hasilnya kayak gini, min dan ma, maka diidghamkan menjadi mimma. Cara non tajwid istilah apa niku disebutane? Idgham apa? Ini idgham apa? Idgham bihuna. Terus mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Oke. Kita sesuai dengan tanda isim ataupun fiil. Kalau yang tidak ada tandanya tidak saya contohkan, supaya kamu paham dulu bahwa yang mempunyai tanda isim berarti isim, mempunyai tanda fiil berarti fiil, kayak gitu. Meskipun kalimat itu tidak memiliki tanda fiil, tapi bisa disebut fiil karena tahu maknanya, yaitu kata kerja. Seperti dakhala, maknanya apa? Masuk, mancing, melebu. Dakhala itu kalimat fiil. Apa tandanya? Kalau tidak ada tandanya kan bingung. Nah, kalau maknanya itu berupa kata kerja maka disebut fiil. Tapi kita fokus ke tanda dulu. Engko jangan terlalu keminter disit ben supaya kita memahami tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil kayak gitu. Kemudian tahta dzalikal jinsi. Al jinsi kalimat apa? Apa tandanya?
diawali al. Wat taharatu kalimah apa? Isim apa? Isim mufrad ya, isi siling berarti. Bi fathhi ta'i at-ta'i kalimah apa? Kalimah isim. Lughatan kalimah apa? Isim. An-nadhafatu kalimah apa? Apa tandanya? Diawali al. Amma kalimah apa? Kalimah huruf. Termasuk wawu, wa amma itu wawunya itu juga kalimah huruf. Nah, ketemu wawu pasti kalimatnya adalah kalimah huruf. Wa amma syara'an, sama saja tadi syara'an ya. Tafasiru katsiratun kalimah apa? Kalimah apa tandanya? Tanwin. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu. As-sholatu kalimah apa? Apa tandanya? Al. Kemudian ai huruf apa? Kalimah huruf. Huruf apa? Huruf tafsir. Maknanya biasanya tegese. Ai tegese. Maksudnya yakni gitu. Min wudu'in kalimah apa? Wudu'in apa tandanya? Tanwin. Wa huslin ya, diawali huruf jar dan bisa dijarkan. Wa huslin kalimah apa tandanya? Tanwin. Wa tayammumin kalimah apa? Wa izalati najasatin. Najasatin kalimah apa? Apa tandanya? Tanwin. Wis iki praktek siji-siji dari kalimah isim fi'il huruf. Ayo, lanang disit apa wadon disit? Oh, lanang disit. Ya. Kanan apa kiri? Kanan kiri. Hah? Sing apik kang kanan, ya kang kanan. Oke, sebutkan kalimat itu isim apa fi'il apa huruf. Falau ajnaba. Fa kalimah apa? Huruf. Kalimah huruf. Geser lagi. Lau kalimah apa? Ayo Ham. Huruf. Terus au kalimah apa? Kalimah huruf. Gampang ya. Terus burine damiyat kalimah apa? Kalimah isim. Ayo geser. Damiyat kalimah apa? Hah? Apa tandanya fi'il? Hah? Diakhiri ta'nis. Rijluhu fa'aroda al-masha. Ayo geser. Al-masha kalimah apa? Apa tandanya isim? Diawali al. Geser lagi. Badalan kalimah apa? Apa tandanya? Tanwin. Ayo sikit sing wadon. Dari sini ya, sana terus belakang. Ganti miki. Badalan an ghusli. An itu kalimah apa? Huruf apa? Di antara huruf jar apa saja yuk? Min, ila, fi, an, ala, li, la, wawu, ba, ta, kosam. Harus hafal ya. Huruf jar harus hafal. Nanti kalau tidak hafal bingung. Ini termasuk apa kayak gitu. An adalah kalimah huruf, yaitu huruf jar. Terus geser lagi. An ghuslir rijli. Ar-rijli kalimah apa? Kenapa kok isim? Karena diawali al. Ar-rijli lam yujzi. Wal khulat wal khultatu. Ayo geser lagi. Wal khultatu kalimah apa? Al khultatu. Kenapa isim? Diawali oleh al, alif, lam. Kemudian geser lagi. Qad tufidu. Tufidu kalimah apa? Kenapa kalimah fi'il? Apa tandanya? Diawali qad. Nah, qad sendiri juga kalimah huruf. Asyarikaini. Geser lagi. Kalimah apa? Apa tandanya? Diawali al. Terus belakang. Takhfifan kalimah apa? Apa tandanya? Karena ada tanwin.
Geser lagi. Waqad tufidu. Tufidu kalimah apa? Kenapa fiil? Apa tandanya? Diawali qad. Tafqilan kalimah apa? Apa tandanya? Tanwin. Waqad tufidu takhfifan. Tufidu kalimah apa? Apa tandanya fiil? Diawali qad. Terus geser lagi. Takhfifan kalimah apa? Apa tandanya? Tanwin. Ala ahadihima. Ala kalimah apa? Ala kalimah huruf. Ya, ala kalimah huruf yaitu huruf jar. Ala. Kemudian ahadihima waqad la tufidu. Ayo sembalik mani mengene. Mengene mana terus memburi. Waqad la tufidu. Tufidu kalimah apa? Kalimah fiil. Kenapa fiil? Apa tandanya fiil? Diawali qad. Nah, qad sendiri juga kalimah huruf. La juga termasuk kalimah huruf. Tufidu itu kalimah fiil. Kenapa? Diawali qad. Qad la tufidu. Takhfifan geser kalimah apa? Apa tandanya? Terus geser maning. Wala taskilan. Taskilan kalimah apa? Taskilan kalimah isim. Apa tandanya? Tanwin. Terus buri maning. Walam tajus ai alwikalatu. Ai kalimah apa? Kalimah huruf. Alwikalatu geser kalimah apa? Ya, ketemu dah. Kalimah isim. Apa tandanya? Al. Kemudian geser lagi. Bibain. Bibain au ittifaq. Bibai au ittaqima. Saufa yasiru. Yasiru kalimah apa? Yasiru isim fiil. Kenapa fiil? Apa tandanya? Diawali saufa. Nah, asal diawali dengan saufa kalimah fiil. Milka man wakalahu falau ja'alahu taba'an. Kalimah apa? Ayo taba'an. Geser, ayo. Kalimah isim apa tandanya? Tanwin. Nah, oke, terus bareng-bareng. Li maujudin kalimah apa? Isim. Apa tandanya? Ada tanwin diawali huruf jar dan bisa dijarkan. Setiap ada huruf jar pasti bisa dijarkan gitu. Katau kilihi bi bai'i abdihi wa ma sayamlikuhu fafihi ihtimalani lirrafi'i kalimah apa? Isim. Kalimah isim. Apa tandanya? Diawali diawali huruf jar dan bisa dijarkan. Ya, kayak gitu contohnya nih sama. Terus yang bawah pun juga sama. Wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin. Ya sama prakteknya kayak gitu, menentukan kalimah isim dan fiil. Bon, ini rampung niki tinggal mu'rab mabni. Kalau sudah mengenal apa itu isim, isim itu kan apa? Kata benda. Isim itu adalah kata benda atau nama atau sifat. Udah kita pahami isim kata benda. Isim sendiri itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, ada yang nakiro, ada ma'rifat, ada mudzakkar, ada muannas, ada mustaq, ada jamid. Nah, nanti ini akan dibahas satu persatu. Sebenarnya kalimah isim itu hanya melingkupi ini saja. Kalau tidak mu'rab, mabni. Kalau tidak nakiro, ma'rifat. Kalau tidak mudzakkar, muannas. Kalau tidak jamid, pasti mustaq. Udah pilihannya gitu. Nah,
Kita bahas yang pertama adalah tentang mu'rab dan mabni. Mu'rab, kita pahami dulu makna mu'rab. Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan adanya amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Misalkan ada kalimat alhamdu. Nah, alhamdu, alhamda, alhamdi. Nanti ini yang dibahas bahwa kalimat yang bacaan akhirnya, nah ini berarti yang bacaan akhirnya, kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah, bisa alhamdu, alhamda, alhamdi, disebabkan adanya sesuatu yang merubah, yaitu disebut amil. Sesuatu yang merubah bisa alhamdu, apa alhamda, apa alhamdi, baik perubahannya itu jelas ataupun tidak, maka ini disebut isim mu'rab, isim yang bisa berubah-ubah. Bisa alhamdu, alhamda, alhamdi, itu disebut isim mu'rab. Artinya apa? Isim mu'rab adalah isim yang berubah, isim yang bisa berubah, itu disebut isim mu'rab. Nah, nanti ada isim mu'rab apa saja, isim apa saja yang bisa berubah kayak gitu. Nah, tulis meneh. Misalkan ismun, ismun, bisa nanti isman, ismin. Nah, ini disebut isim. Apa tandanya? Bertanwin. Tinggal isimnya mu'rab atau mabni. Mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah. Mu'rab artinya berubah. Lawan dari mu'rab adalah mabni. Mabni artinya mabni tetap, tidak berubah. Nanti ada contoh di belakang. Jadi mu'rab adalah maknanya berubah. Nah, gampangnya kayak gitu aja. Mu'rab adalah berubah, sedangkan mabni adalah tetap. Atau dengan penjelasan, kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Contoh, misalkan huwa. Nah, tidak bisa huwa, huwu, huwi, tidak bisa. Mau kemasukan apa saja, misalkan huruf jar atau apa saja, itu tidak bisa berubah. Meskipun ada amil apapun di depan, tidak akan mempengaruhi. Itu disebut isim mabni, isim yang tidak berubah. Kan banyak contohnya. Terus man, 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 man siapa? Man, ya man itu siapa? Ada yang tahu? Lah iya siapa? Man adalah siapa? Nah, maknanya ini siapa? Nah, man itu termasuk isim. Gak ada tandanya kan bingung. Lah isim apa kok tidak ada tandanya? Kayak gitu kan. Nah, nanti prosesnya di belakang. Yang penting kita mempelajari tentang mu'rab dan mabni. Man ini tidak bisa terus manu, mana, mani, tidak bisa sampai akhir apa ilal yaumil qiyamah ya man terus kayak gini, yang maknanya siapa kayak gitu. Beda lagi misalnya mana, nah ini fiil, ini fiil. Misalnya min artinya apa? Dari, berarti kalimat apa? Huruf. Nah, ini fiil. Harapan. Kemudian man, siapa? Nah, ini tadi. Jadi tulisannya kayak gini tapi bacanya bisa beda-beda. Nah, ini nanti apa namanya? Sampai bisa baca ini nanti ketika sudah jilid 4. Kesuwen, jilid loro ya kena wis.
Kalau sudah jilid 4, sudah Fathul Qarib, nanti bisa baca. Tapi nek baca kayak ini kan terserah. Armin ya jadi, man ya jadi, mana ya jadi. Karena tidak ada sesuatu yang ceritanya apa, kemudian ini maksudnya apa. Nah, itu teknik apa ya, trik membaca kita kayak gitu. Maksudnya min, ini min huruf jar, apa man itu isim atau fiil. Nah, itu ini harus melihat rangkaian sebelumnya kayak gitu. Ini nanti nanti. Nah, kita fokus ke isim itu ada mu'rab, ada mabni. Bapaknya cilik sih dari hapus. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, nanti juga isim ada yang nakira, ada ma'rifat. Kita fokus pertama adalah isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab artinya berubah, sedangkan mabni tetap. Maksudnya berubah itu apa? Perubahannya adalah di akhir kalimah. Kalimah-kalimah yang bacaan akhirnya bisa berubah-ubah. Contoh tadi itu alhamdu, bisa alhamdu, nanti bisa alhamda, bisa alhamdi. Ini isim mu'rab. Di sini misalkan man yang artinya siapa man, ini tidak bisa terus menjadi manu, mani, mana, tidak bisa. Yang artinya siapa. Dong, blong apa dong, udeng apa mubeng. Nah, kemudian contoh ya, contoh isim yang mu'rab. Wa kanallahu aliman. Lafal Allahu, misalnya sini Allahu, kalimatnya wa kanallahu aliman. Allahu dibaca dhammah kayak gini kan. Kemudian ada lagi innallaha, bisa dibaca innallaha. Kemudian walillahi, masukkan huruf jar sini ya, misalkan tulis lagi walillahi. Jadi kalimah Allah berarti kalimah apa? Apa tandanya isim? Nah, isimnya isim mu'rab karena bisa berubah, bisa Allahu, Allaha, Allahi. Nah, ini disebut isim mu'rab karena bisa berubah hu, ha, hi, kayak gitu. Itu disebut isim mu'rab. Kemudian qala Musa, sini Musa termasuk kalimah isim. Udah gitu, ada doktrinnya Musa adalah kalimah isim. Misalkan ditambah huruf jar min, kan sudah jelas min Musa, ben ora bingung kok bisa apa isim apa tandanya, tak tambahi min ben supaya ini isim. Musa, ataina Musa, terus ada lagi hal ataka hadisu Musa. Musa itu adalah kalimat isim yang mu'rab, tapi perubahannya dikira-kirakan. Kalau ini kan jelas alhamdu, alhamda, alhamdi. Tapi kalau Musa itu dikira-kirakan. Artinya dikira-kirakan gini, misalkan dia dibacanya domah, itu aslinya Musa yu, Musa u, Musa a, Musa i, kayak gitu. Tapi ini tidak berlaku di kalangan orang Arab. Kenapa? Karena kalimah Musa itu diakhiri oleh huruf ilat. Yang huruf ilat itu menjadi penyebab bahwa kalimat tersebut tidak bisa berubah sebagaimana kalimat yang normal. Ini huruf ilat itu ada alif bengkong. Ini sebenarnya apa? Alif bengkong.
maka dikira-kirakan seolah-olah bacanya musa'u, musa'a, musa'i. Tapi ini tidak perlu dibaca menghabiskan tenaga, cukup musa. Itu termasuk kalimah mu'rab. Perubahannya dikira-kirakan. Kalau di Terawang kelihatannya kayak tadi, musa'u, musa'a, misa, ini di Terawang kayak gitu. Oh, ini isim mu'rab, ini berubah dia. Aslinya dia kayak gitu. Cuman ini tidak berlaku di kalangan orang Arab atau di di bahasa Arab, di kalangan bahasa Arab, grammar Arab, karena ini berakhiran huruf illat. Huruf illat itu kan wawu, alif, ya, wai, atau apa ya, wai bisa, terus apalah terserah macammu. Nah, ini huruf illat. Tak tak kandani ini bahwa huruf illat Musa. Kemudian yang mabni contohnya qad aflaha man zakkaha. Contohnya man ini tetap tidak bisa mana, manu, mani, tidak bisa, karena itu isimnya adalah mabni, tetap tidak berubah. Misalkan sama dengan Musa, gimana? Tidak bisa, karena man ini tidak berakhiran huruf ilat. Kuncinya di situ. Kalau berakhiran huruf ilat itu perubahannya dikira-kirakan. Tapi kalau tanpa perubahan ini, di akhiran huruf ilat ini, maka disebut isim mabni atau tetap sampai yaumil qiyamah dibaca man, tidak akan berubah sesuai dengan prinsipnya, gitu. Terus kulna bitu minha wa tawaffana. Oke, domir na di sini. Na tidak bisa na terus nu terus ini, tidak bisa. Selamanya dia akan selalu dibaca na. Sama juga dengan huwa. Tidak bisa hu, huwi, atau ya itu hanya bisa dibaca huwa tok. Ini disebut isim mabni. Ini isim mabni. Man isim mabni karena tidak berubah. Oke, ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan berarti bingung. Bingung enggak? Nah, keterangan amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Jadi yang menyebabkan perubahan kalimat di belakang ini bisa dadi, ini yang merubah disebut amil. Tapi nanti di belakang kita jelaskan. Yang penting pahami dulu bahwa isim ada dua, ada yang murab, ada yang mabni. Murab artinya berubah, mabni artinya tetap, tidak akan berubah. Wong kok selalunya mabni, berarti dia stagnan. Apa ya stagnan, berhenti di situ tok. Wis kowe bae. Pancet arep umur 40 sik kowe bae plonga-plonga. Ya nu angel mabni sih kayak gitu. Jadilah orang itu yang mu'rab, berubah, eksistensinya juga apa namanya jelas, terus progresnya jelas, itu mu'rab kayak gitu. Jadilah santri yang mu'rab. Tidak stagnan itu tok, jilid cici bae orang munggah-munggah. Nah, harus mu'rab, jangan yang mabni. Karena yang mabni nanti isimnya itu sedikit, orang akeh kayak gitu. Isim yang mabni nanti itu sedikit, tidak sebanyak dengan isim mu'rab. Nah, tergantung kowe nih. Kowe termasuk santri sing mu'rab apa sing mabni? Mu'rab. Hah? Pengennya sing mabni apa sing mu'rab? Mu'rab. Hah? Mu'rab? Harus jadi santri yang mu'rab, harus berubah. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Yang tadinya tidak bisa apa menjadi bisa apa. Yang tadinya paham menjadi paham. Minimalnya grade-nya naiklah 1%, apa-apa. Nambah subscriber 1% atau 1, 2, apa-apa, sidik-sidik. Khususnya kan bisa 10.000. Nah, 10.000 dolarnya lumayan. Gitu ya. Ini isim mu'rab dan mabni. Kemudian apa saja isim mu'rab
apa saja isim-isim yang masuk kategori isim mu'rab. Nah, ini hanya pengenalan dulu. Oke. Yang pertama, isim mabni dulu yang sedikitnya. Isim yang tetap atau tidak berubah itu ada isim domir, ada domir, ada mausul, ada isyarah. Nah, isim yang mabni itu hanya 1, 2, 3. Wes iki tok telu, ora ono sing liyane. Sedangkan isim mu'rab itu banyak. Wis ora perlu tak tulis kesuwen, diwaca wae. Ada 10 jumlahnya. Pertama adalah isim mufrad, ada isim tasniyah, ada jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu mun, isim mangkus, isim yang mudhof pada ya mutakallim. Ada 10. Ini hanya 3, ini 10. Ada 10. Nah, 10 ini harus dihafal. Tidak dihafal tidak bisa nanti. Tidak bisa melanjutkan materi setelahnya. Maka harus dihafal. Jadi pertama adalah domir, mausul, isyarah. Isim yang mabni hanya ada 3, domir, mausul, isyarah. Sedangkan yang mu'rab ada 10. Ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, isim mangkus, isim maksur, isim ghairu munsharif, kemudian ada mudhof pada ya mutakallim, ada asmaul khamsah. Itu banyak, ada 10. Hanya 10 tok, wis tidak ada tambahan. Hafal enggak kira-kira? Harus hafal, kalau tidak hafal nanti tidak bisa ngikutin. Itu isim mu'rab dan mabni. Nah, kalau isim ada mu'rab, ada mabni. Sedangkan fi'il juga ada mu'rab, ada mabni. Kita hapus. Nah. Yes, jadi kan tadi isim. Fi'il juga ada mu'rab, ada mabni. Fi'il yang mabni itu ada madi dan amar, sedangkan yang mu'rab adalah mudhari'. Nah, hanya ada 1 mu'rab. Kalau mabni, madi dan amar, sedangkan mu'rab ada fi'il mudhari'. Itu fi'il. Kemudian huruf, semua huruf hukumnya mabni. Huruf ya. Al-harfu huruf itu hanya ada mabni, tidak ada mu'rab. Contoh tadi kalimat huruf apa? Min misalnya, min, ya sudah mabni, tidak ada huruf yang mu'rab, tidak ada, hanya 1 saja, yaitu mabni. Oke, tak ulangi lagi. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab artinya berubah, sedangkan mabni tetap. Udah. Isim yang mabni itu hanya ada 3, domir, mausul, isyarah. Sedangkan isim yang mu'rab itu ada 10, mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, khamsah, isim maksur, isim mangkus, mudhof pada ya mutakallim. Itu harus hafal. Kalau udah hafal nanti bingung mendeteksi ini kalimat isim, isimnya mu'rab apa mabni? Mu'rab. Lah mu'rabnya yang mana? Nah, itu harus paham. Nah, ini baru pengenalannya global dulu. Oke. Wis mulai berat? Hah? Mandan. Oke. Terus contoh misalkan, contoh sih
Nah, ini hanya contoh isim-isim yang mabni. Nah, nanti di belakang aja. Ya. Pun niku mawon, wonten pertanyaan boten? Kalau tidak ada, lanjut. Tadi lagunya tekan di ditutup dengan nyanyi-nyanyi. 1, 2, 3. Baleni. Lagunya kepiye lagunya? Lagunya apa? Hah? Ayo, balonku ada 5 boleh? Balonku ada. Ayo. 1, 2, 3. Terus lagu yang kelima. Lagunya apa lagi? Ayo lagunya siapa gue? Kepriye? Sing lagunya kayak apa? Ngerti ya? Ayo 1, 2, 3. Ilan satu itu angsifat muntahal jumu, alif tanis maksura, alif tanis mamduda. Ila 2 itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun sifat serta udur. Ila 2 itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udur tarkib masjid tanis dan ajami. Ini macam ilat isim khairu munsharif. Ayo kita belajar baca kita bersama-sama. Ayo kita belajar baca kita bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.